Oke, semangat pagi. Pagi. Oke, luar biasa Pak Leder. Tos lu Pak Leder. Yes. Iya. Jadi ya, terima kasih Pak Leder udah meluangkan waktunya. Oke, sama-sama Mas Erik. Jadi ya, oke teman-teman, perkenalkan diri dulu. Saya Erik. Kebetulan pada kesempatan ini saya ditemani oleh leader saya, Platinum Agensi Indonesia. Kali ini kita ngobrol-ngobrol di channel Ngopi, ngobrol pintar seputar 3i Network Pak Leder. Beliau ini adalah leader saya teman-teman. Beliau adalah mentor saya, guru saya juga. Nanti kita akan bincang-bincang dengan beliau. Dan sebelumnya saya pengen menyapa seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sukses selalu, salam sejahtera untuk kita semua. Khususnya buat mitra Kar3i Network dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Salam sukses berjamaah. Gokron. Oke teman-teman, untuk itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Check it out. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah like dan subscribe-nya. Semoga rezekinya semakin lancar dan semakin banyak closingannya tentunya Pak Leder. Monggo Pak Leder untuk menyapa-nyapa dulu mitra 3i dimanapun berada dan sekalian memperkenalkan diri dulu buat teman-teman yang belum kenalnya Pak Leder. Monggo. Oke, siap. Terima kasih Mas Erik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat teman-teman, khususnya mitra 3i Network dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Zaharudin, panggilannya Anjar. Khususnya di bisnis Kar3i Network ini sudah 7,5 tahun. Nah, jadi tahun 2014 saya memulai konsep bisnis ini dan sampai sekarang masih tetap konsisten. Ya, berawal dari sedikit orang, 3 orang, 5 orang, 7 orang, dan hari ini sudah punya mitra lebih kurang 176.000 luar orang. biasa. Ya, seperti itu Mas Erik. Oh iya, oke. Oke teman-teman, menurut data yang saya dapat nih Pak Leder, Siap. beliau ini dulunya tuh seorang mantan pengusaha yang bangkrut. Iya. Betul ya Pak Leder? Betul. Kalau saya tidak salah. Banyak sekali bisnis yang digeluti beliau, dari bisnis konvensional sampai bisnis jaringan, yang pada akhirnya terdampar di 3i Network sejak 2014 hingga sekarang. Jadi kurang lebih 7 tahun ya Pak Leder? 7,5 tahun. Nah, kita bicara soal ketika diri kita tuh bangkrut ya Pak Leder ya. Jadi efek biasanya orang itu ketika bangkrut tuh efeknya pasti stres. Yang pertama, terus kedua ya biasanya megang uang, akhirnya nggak megang uang, terus biasa posisinya di atas, tiba-tiba anjlok turun ke bawah gitu kan. Nah, ketika situasi seperti itu, Pak Leder ditawarkan bisnis gitu kan. Iya. Nah, berarti kan ini kan pilihan Pak. Betul. Nah, artinya semua orang itu kebanyakan ketika ditawarkan bisnis itu kebanyakan menolak Pak, apalagi dalam situasi itu kondisi yang bangkrut gitu kan. Boro-boro mau bisnis baru ya kan, mikirin yang biasanya banyak uang jadi stres ya kan. Nah, pertanyaan saya ini buat Pak Leder nih, sebenarnya ada apa sih Pak dengan 3i Network ini? Jadi apa yang terlintas di pikiran Pak Leder ketika awal-awalnya tuh ditawarkan bisnis ini? Iya, benar. Sebenarnya sih awalnya saya sih tidak menerima ketika ditawarkan program ini. Jadi saya masih ingat banget karena memang kondisinya saat itu memang bukan lagi galau Mas Erik, tapi galau tingkat dewa kalau saya sudah ya. Karena saat itu benar-benar lagi bangkrut, tidak punya pekerjaan, tidak punya usaha, punya hutang lebih kurang 300 juta. Jadi ketika ditawarkan oleh Pak Sarno saat itu, saya melihat benderanya kan asuransi Mas Erik. Saya udah nggak respon sama sekali sebenarnya, karena saya tahu kalau asuransi itu kan harus bayar premi setiap bulannya. Jadi kita saat itu boro-boro buat mikirin bayar premi asuransi gitu kan. Buat makan besok aja bingung, buat mikirin hutang-hutang aja yang menurut saya itu luar biasa, udah pusing banget. Jadi saya awalnya menolak ketika ditawarkan asuransi. Nah, cuma Pak Sarno bilang asuransinya berbeda. Jadi dia bilang ini hanya menabung, dan menabung pun saya tidak tertarik saat itu. Meskipun saya tahu kalau menabung itu bagus. Benar Mas Erik ya? Betul. Tapi kan kalau ada uang ditabung enggak? Iya, betul. Kalau uang nggak ada, bagaimana menabung gitu kan? Nah, tapi pada akhirnya kenapa kok saya jadi menerima tawaran bisnis ini gitu ya?
Ya Pak Sarno bilang satu kalimat sakti sama saya saat itu, saya masih ingat banget. Pak Anjar dia bilang nabungnya bisa gratis, asuransinya bisa gratis, Iya, bahkan iya. punya penghasilan tiap bulan. Nah jadi jujur saya tertarik itu alasannya karena menabung bisa gratis, punya penghasilan tiap bulan. Nah makanya saya bertanya, Pak Sarno gimana caranya gitu kan? Dia bilang ya secara teori ini kan menabung premi proteksi selama 5 tahun, Iya, tapi iya. ada 3 manfaat. Manfaat yang pertama katanya ada asuransi jiwa. Dan ketika ngomongin asuransi saya udah malas sebenarnya. Iya, betul. Iya. Kemudian manfaat yang kedua investasi. Investasinya pun baru akan terasa setelah 5 tahun kalau kita mau bicara keuntungan gitu ya. Iya, iya, iya. Potensinya setelah 5 tahun baru ada harapan kita bisa untung, dan saya nggak tertarik juga. Tapi karena katanya bisa mendapatkan income dengan cara berbagi informasi kepada teman-teman, Iya, atau kalau bahasa gampangnya ngajak orang nabung lah gitu. Iya. Nah, saya pikir itu sangat mudah. Ya, jadi saya bilang ajak berapa Pak Sarno? Kata Pak Sarno cuma ajak 3-5 orang. Menurut saya itu gampang banget. Nah, jadi itulah alasan saya waktu itu kenapa saya bergabung, ya karena ada cara atau solusi menabung bisa gratis, bisa punya penghasilan tiap bulan. Oh, Itu Mas iya. saya. Oke. Tadi yang ngajak Pak Sarno ya Pak? Iya. Crown Agensi Indonesia. Mantan Satpam. Mantan Satpam. Crown nomor berapa Pak Sarno? 10. Crown nomor 10. Oke. Halo Pak Sarno. Kebetulan kali ini saya sedang bincang-bincang dengan downline-nya Pak Sarno nih. Iya, betul. Jadi mudah-mudahan kalau berkenan mungkin kapan-kapan saya bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Sarno. Salam silaturahmi dari saya Pak Sarno. Sama-sama. Semoga selalu Saya juga diberikan salam kesehatan. juga. Iya. Pertanyaan kedua nih Pak. Siap. Ketika di saat itu kan Pak Leder ini kan dalam kondisi yang sangat membutuhkan bisnis. Ketika terpuruk dalam satu situasi gitu lah Pak ya. Iya, betul. Nah, apa namanya bisnis itu kan banyak Pak bisnisnya. Iya, Ya kan banyak sekali bisnis untuk menjadi pilihan. betul. Nah, pertanyaannya kenapa harus 3 ini tuh? Kenapa harus Harus di 3 ini network? tuh. Jadi Kenapa? gini, saya langsung jawab aja Mas Heri Iya. ya. Kenapa harus 3i Network? Saya dari awal, yang pertama saya melihat bisnis ini aman dulu deh. Iya, ha. Betul ya, bisnis ini aman. Karena apa aman? Karena setelah saya pelajari bisnis ini legal, Iya, ha. terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa Otoritas, keuangan. Nah, kemudian di bawah naungan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Nah, kemudian yang kedua saya melihat bisnis ini modalnya kecil, gitu loh. Jadi satu sisi perusahaan ini aman, dan tambah lagi modalnya kecil, nggak nyampe jutaan. Iya, betul. Jadi artinya masih terjangkau lah, gitu ya. Nah, yang ketiga tentunya kita kalau bicara sebuah bisnis bicara resiko. Ya karena modalnya kecil, resikonya pasti kecil dong. Iya, betul. Jadi nggak buat, kalaupun bahasanya nggak buat bangkrut lah gitu kan. Nah yang keempat, saya melihat caranya mudah. Mudah sekali. Yang kata Pak Sarno tadi cuma cerita, ajak orang nabung hanya 3 orang, kayaknya mudah banget. Iya, mudah sekali. Saya selalu bilang ke teman-teman, semudah Anda tersenyum. Asik. Seperti Mas Erik hari ini Iya. tersenyum gitu ya. Iya. Itu mudah banget. Nah, Luar tapi biasa. yang luar biasanya lagi, meskipun ini modalnya kecil, caranya gampang, hasilnya Mas Erik. Iya. Hasilnya ini ratusan ribu bahkan ratusan juta. Iya. Jadi saat itu keren banget ini bisnis. Saya berpikir di sana gitu kan Pak. Iya. Jadi keren banget ini bisnis. Nah kira-kira seperti itu. Nah jadi makanya saya memilih Kartiga Network itulah alasannya Mas. Oh iya. Tadi kan Pak Leder ngomong tentang passive income. Betul. Nah, banyak teman-teman yang di luar sana itu yang sepertinya tidak mengerti Pak dengan passive income. Iya, karena apa? Ketika ditawarkan bisnis, mereka lebih memilih asal lebih baik kerja. Lebih baik kerja, gajian lebih nyata. Gitu. Sebentar, Iya. Pakai ini, pakai. Benar. Ya. Main di kamar aja ya. Di kamar. Oke, lanjut Pak. Oke Pak, kita ulang lagi Pak. Oke, siap Mas Erik. Bolehlah kita ngopi dulu Pak. Oke, siap. Kopi ini ada artinya loh Pak. Oh gitu. Kopi, K-O-P-I. K. Ketika Ketika O-nya otak, otak, P-nya
perlu, perlu I-nya inspirasi. berarti Ketika otak perlu inspirasi. Nah, kebanyakan orang ketika stres ngopi yuk. Nah, lagi suntuk ngopi yuk. Ya, gitu, artinya ya. tetapi kebanyakan orang ngopinya itu ngomongnya ngalur ngidul. Oh gitu. Nah, tapi bagaimana kita rubah dengan ngopi itu untuk ngomongin bisnis biar hasilnya duit. Yes. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, jadi lanjut. Tadi kan Pak Leder ngomong soal passive income. Ya, banyak sekali teman-teman di luar sana yang sepertinya tidak mengerti Pak dengan passive income. Nah, karena ketika setiap kali ditawarkan bisnis, mereka lebih memilih mendingan saya kerja dapat uang, gitu kan. Tapi nggak pernah mereka terfikirkan bagaimana kalau nggak kerja. Ya, jadi boleh Pak penjelasan tentang passive income Pak? Jadi pengertian passive income itu begini. Kalau orang bekerja dapat uang itu kan biasa. Iya betul. Itu yang disebut namanya aktif. Aktif dapat income. Iya. Nah passive income itu di mana suatu saat kita tidak bekerja, tapi uang tetap mengalir. Iya betul. Nah itu yang disebut dengan passive income. Nah bicara passive income inilah sebenarnya itu ada referensi dari Robert T. Kiyosaki. Iya. Jadi kenapa sih alasan orang harus mengikuti bisnis network gitu ya. Salah satunya karena bisnis network itu memungkinkan agar kita bisa menemukan namanya passive income. Iya betul. Ya contohnya nggak jauh-jauh lah hari ini seperti Pak Sarno gitu ya. Ya kita nggak tahu Pak Sarno hari ini apalagi tidur, apalagi mainin burung, nggak tahu. Karena beliau hobi dengan burung-burungnya gitu ya. Tapi setiap bulan beliau punya penghasilan di atas 200 juta per bulan. Iya. Nah sementara mohon maaf orang-orang aktif income ya baik itu dia karyawan biasa atau manajer atau direktur sekalipun ya dia hari ini suka tidak suka dia harus ngantor. Iya betul sekali. Betul ya? Iya betul. Kenapa? Untuk mendapatkan income, untuk mendapatkan gajian bulan depan gitu. Iya betul. Nah itu yang disebut nama aktif income. Nah orang-orang aktif income ini sebenarnya orang yang penuh resiko. Iya. Kenapa? Kan nggak selamanya kita sehat. Iya betul sekali. Iya. Ketika kita nggak sakit, nggak bisa bekerja, kalau mungkin 1, 2, 3 hari, mungkin perusahaan masih bisa maafkan. Iya. Tapi kalau sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ada pilihan, terjadilah pemutusan hubungan kerja. Betul sekali, maka Pak. penghasilannya pun akan terputus. Akan berhenti. Betul. Tapi 3i network, jangankan orang sakit, udah mati aja, udah meninggal aja, income-nya masih ngalir. Masih menafkahi orang-orang yang ditinggalkan. Seperti itu Mas. Iya betul. Jadi memang banyak sekali yang saya lihat ya Pak Leder ya. Saya terkadang menjadi cermin ketika melihat orang yang sudah lanjut usia, tapi masih mencari nafkah. Betul. Artinya saya menjadikan itu cermin bahwa ketika saya tidak melakukan sesuatu hari ini, ya saya akan tuanya seperti ini. Betul. Akan memaksa diri terus menerus sampai tua itu untuk melakukan aktivitas, untuk mendapatkan uang. Betul ya Pak Leder ya. Nah, untuk mendapatkan passive income nih Pak Leder. Jadi apa nih yang harus dilakukan oleh mitra-mitra 3i Network yang sudah bergabung maupun yang belum bergabung di Kar3i Network Pak Leder untuk mendapatkan passive income tadi? Iya, jadi saya selalu bilang yang belum bergabung ya segeralah bergabung dengan bisnis 3i Network. Karena 3i Network memungkinkan kita untuk mendapatkan, mungkin di awal tetap kita nggak bicara aktif lah ya. Nggak mungkin lah ujuk-ujuk begitu gabung bisa passive income. Iya betul, ya. Tetap ada kerja keras. Tetap kita kerja keras dulu di awal, karena kita membangun aset. Iya betul. Nah setelah nanti terbangun, asetnya apa? Asetnya itu adalah jaringan. Iya. Nah ketika sudah punya jaringan, seperti Pak Sarno di 3 grupnya sudah ada ratusan ribu orang, maka terjadilah passive income. Iya. Bener ya? Iya betul. Nah sebenarnya Robert T. Kiyosaki juga sendiri sebenarnya tidak hanya sampai di network saja sebenarnya, karena sebenarnya network itu sebenarnya adalah sebuah jembatan sebenarnya atau sebuah batu loncatan lah ya. Nah tapi passive income yang sebenarnya suatu saat nanti itu sebenarnya investasi. Iya betul. Iya. Contoh kayak Pak Sarno hari ini punya penghasilan 200 juta per bulan, dibelikin kontrakan kan. Jadi investasinya double jadi Pak ya. Iya. Meskipun suatu saat mana kita tahu ya bisnis networknya pun sudah nggak ada lagi, tapi hasil dari network tadi itu diberikan ke investasi itu kan menghasilkan selama-lamanya. Nah inilah sebuah solusi sebenarnya bagaimana kita mensiasati buat hari tua nanti. Iya. Karena pastinya semakin tua
tenaganya semakin lemah, Betul. Mas Eri. Iya, betul. Itu udah pasti. Sebenarnya orang tua itu sebenarnya apa ya? Dia terpaksa sebenarnya untuk Iya. bekerja karena nggak punya pilihan, karena harus hidup terus berjalan seperti itu kan. Boleh nih Pak kasih pesan-pesan buat mitra Kartija Network dimanapun berada, karena mungkin sudah maksimal yang mereka rasakan, yang mereka jalankan selama ini, tetapi mungkin ada yang sudah punya hasil, ada yang belum gitu kan, Iya. walaupun sudah maksimal gitu. Iya. Mungkin ada pesan-pesan Pak buat mereka Pak yang belum, artinya untuk tidak mengeluh gitu Pak, untuk tidak down gitu dalam menjalankan bisnis ini Pak. Ya, jadi gini, kalau kita bicara sebuah bisnis jaringan, bisnis network itu kalau dibilang sulit, nggak sulit-sulit banget. Iya. Tapi kalau dibilang mudah juga sebenarnya nggak mudah-mudah banget juga. Karena memang caranya mudah, tapi butuh yang namanya proses. Iya. Nah, di mana proses ini itu luar biasa ya. Dibutuhkan komitmen konsistennya kita di sana. Nah, tapi saya sih punya ini. Bagaimana sih caranya mempertahankan supaya kita tetap semangat ya? Itu sebenarnya satu aja. Awal itu adalah bicara impian. Impian. Nah, kita yang pertama itu kita harus punya impian yang besar. Impian kita harus besar. Nah, ingat impian kita itu harus kita wujudkan. Betul. Nah, kita tahu di luaran sana untuk mewujudkan impian itu hampir nggak mungkin. Iya, betul sekali Pak. Gitu loh. Makanya kenapa saya bertahan terus di 3i Network itu, karena saya tahu di luaran sana sepertinya impian itu hampir nggak mungkin saya bisa wujudkan, apalagi di konvensional. Orang-orang seperti kita Mas Erik ya, Iya, betul. orang-orang yang secara finansialnya yang nggak ada apa-apanya gitu kan, orang-orang kecil lah bahasanya gitu ya. Nah, jadi ya network lah peluang kita untuk bisa mewujudkan impian-impian tadi. Nah, impian ini harus kita pegang itu seperti baru setiap harinya. Jadi kadang-kadang orang semangatnya seperti kembang api. Iya. Ya, di awal wah, lama-lama cerah padam. Iya. Nah, ini yang nggak boleh, ya kan? Jadi impian itu kita harus anggaplah impian ini baru. Jadi kita pegang terus. Nah, tujuannya apa kalau kita punya impian yang besar tadi? Nah, kalau ada masalah atau belum tercapai apa yang kita inginkan, itu kita pasti agak bertahan gitu kan? Iya. Kita pasti bertahan. Nah, terus kalau kita bicara sebuah bisnis network, gimana sih langkah-langkah suksesnya? Gitu ya? Nah, ini sederhana Mas Erik. Kalau bicara langkah sukses di bisnis network itu, saya selalu bilang hanya ada 3 langkah aja. Sederhana ya, 3 langkah bahasanya. 3 langkah aja. Yang pertama, banyakin action. Action, iya betul. Nah, action ini penting banget. Nah, di sebuah bisnis jaringan tanpa action ya hasilnya pasti nggak maksimal. Siap. Actionnya banyakin action sebanyak-banyaknya. Artinya lakukan, nggak usah pakai hitung-hitungan. Sebisanya terus maksimal lakukan, karena rumusnya semakin banyak orang action, semakin banyak hasil. Iya betul. Nah, itu yang pertama itu. Iya, betul. Nah, yang kedua ya learning, artinya belajar, betul ya? Iya. Nah, bagaimana supaya action kita bagus? Ya tambahin dengan belajar, learning tadi. Iya. Karena sulit kita untuk action hasilnya maksimal tanpa belajar yang maksimal. Jadi banyakin belajar agar apa? Agar action kamu bagus. Yo. Nah, yang ketiga kalau bicara bisnis network tidak terlepas yang namanya dari coach, mentor ya betul. Mentor itu penting banget. Banyak orang yang melakukan actionnya luar biasa, ya kan? Tapi hasilnya tidak maksimal. Tidak ada. Kenapa? Ya, yang kedua mungkin tidak banyak belajar. Yang ketiga tidak ada pembimbing. Betul. Karena gini, Mas Erik, saya mau kasih tahu ya buat teman-teman mitra, khususnya mitra 3i Network ya dimanapun berada. Kita sendiri tidak pernah tahu salah kita seperti apa. Ya, betul. Kita tidak akan bisa mengevaluasi diri kita. Ya. Yang bisa mengevaluasi diri kita, yang tahu salahnya kita dan memberikan arahan apa yang kita lakukan itu adalah mentor. Iya, betul. Maka ingat rumusnya ALC. Action, Learning, Coach. Oh iya. Nah, kalau 3 hal ini sudah kita lakukan, insya Allah nggak ada yang nggak mungkin. Kron itu bukan hal yang mustahil, Mas Erik. Iya, betul. Jadi memang ini kalau saya lihat memang ini bisnisnya sangat simpel ya Pak. Simpel. Sangat simpel sekali, artinya bisa dilakukan oleh siapa saja. Siapa saja. Nah, pertanyaannya hanya cuman mau apa enggak. Yes. Ya. Jadi bicara soal kesuksesan nih Pak. Ya mungkin puncak tujuan kita kan di 3i ini kan Kron Pak. Itu kan tujuan puncak gitu kan. Itu satu kesuksesan. Nah, tapi kalau saya lihat Pak Leder ya mungkin belum
Tapi saya rasa sudah ada hasil lah Pak buat yang Pak Leader lakukan selama ini. Nah, sebenarnya kesuksesan itu ada rahasianya nggak sih Pak sebenarnya? Rahasianya nggak ada, Mas. Ya kalau rahasia kan berarti saya nggak boleh bilang dong kan. Artinya mungkin ada sesuatu apa gitu loh Pak, yang apa namanya untuk mencapai kesuksesan itu ada sesuatu apa gitu, ada rahasianya atau ada gimana gitu Pak? Saya nggak pernah bilang ada rahasia sukses, karena kalau rahasia sukses berarti orang nggak pada tahu jadinya. Saya hanya selalu bilang ada kunci sukses boleh lah, atau langkah-langkah untuk sukses. Nah itu, atau yang mempermudah kita untuk mencapai sebuah kesuksesan. Paling seperti itu Mas Erik. Nah jadi gini, kalau apa sih yang mempermudah kita untuk bisa mencapai kesuksesan? Ya? Yang pertama saya bilang tadi, lagi-lagi adalah impian besar. Impian besar itu mutlak, Pak. Kalau orang nggak punya impian, ya nggak ada punya tujuan. Nah yang kedua, prasangka baik. Prasangka positif Pak ya? Oh iya, pokoknya prasangka baik. Yakin aja bahwa kita sukses. Ketemu orang yakin mudah-mudahan ini jalan kita untuk sukses. Iya betul-betul. Nah itu. Nah yang ketiga pemantasan. Artinya kenapa saya belum sukses? Yakin introspeksi diri. Mungkin saya belum pantas. Kenapa saya belum sukses? Mungkin karena saya belum pantas. Nah terus bagaimana supaya pantas? Ya pantaskan diri kita, belajar terus. Dan jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah merasa penuh, jangan pernah merasa gelas ini penuh, nggak bisa. Orang-orang yang merasa sudah gelasnya penuh mau diisi susah, nggak bakal bisa. Iya betul. Nah kebanyakan orang seperti itu Mas Erik. Dan saya pun sampai hari ini ya masih terus belajar gitu, masih terus belajar. Dan saya juga merasa kenapa saya belum keluar? Ya mungkin belum pantas gitu lah. Tapi Platinum Agency itu posisi yang luar biasa juga Pak. Itu termasuk posisi yang bergengsi lah. Tapi bukan ini tujuan kita bukan di sini. Karena bagaimanapun tujuan kita di bisnis ini kron. Iya betul. Karena ya ini masih di tengah perjalanan Mas. Iya. Artinya jangankan kron Pak, untuk mencapai posisi platinum aja itu prosesnya luar biasa. Artinya kesuksesannya udah di tangan lah Pak. Artinya untuk mencapai kron itu tinggal berapa persen aja gitu kan. Karena kalau mau lihat kalau yang saya lihat Pak Leader ini ya leader saya yang sangat luar biasa teman-teman. Mas Erik, saya tambahin ya. Satu lagi ya, jangan pernah berhenti untuk mencoba dan jangan pernah mencoba untuk berhenti. Nah, kenapa saya sampai hari ini gigih ya, 7 tahun setengah ya, mohon maaf ya Mas Erik ya, bukan memuji diri ya. Ya, kalau dibilang down sih pernah lah agak lemah, tapi nggak boleh lama-lama itu aja. Ya wajah itu manusiawi. Ingat impian kita. Ya, ingat awal ketika kita bergabung di bisnis ini, kita mengharapkan, kita bermimpi, punya harapan untuk menjadi kron. Jangan pernah berhenti sebelum jadi kron. Kalau jadi kron, mau berhenti dan terserah. Mungkin ya Mas Erik. Seperti itu Mas Erik. Oke teman-teman, beliau ini orang yang sangat luar biasa. Leader saya, mentor saya, banyak sekali yang saya belajar dari beliau. Pak Leader, terima kasih nih. Waktunya, ilmunya, strateginya yang sudah dibagi buat teman-teman. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat teman-teman 3i Network ya Pak Leader. Oke, sama-sama. Oke teman-teman, itulah bincang-bincang kita pada kesempatan ini bersama Platinum Agency Indonesia. Mudah-mudahan apa yang dibagi sama leader Platinum ini dapat membantu kita semua teman-teman ya untuk closingannya. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa sukses berjamaah di 3i Network ini ya Pak Leader ya. Siap. Jadi memang saya selalu mendengar kalimat yang uang bukan segalanya Pak Leader. Ya, tetapi realita hidup itu untuk membutuhkan segalanya itu butuh uang. Betul ya Pak Leader ya. Jadi ya sukses selalu buat kita semua yang selalu berpikir positif. Yes.